الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saya diminta menyampaikan, ya, saya bukan membawakan, menyampaikan, ya. Yaitu tentang mengenal Allah, atau bahasa yang kita dengar ma'rifatullah, gitu ya. Kalau saya lihat materi ma'rifatullah itu ada 11, ya. Yang pertama itu ahamiyatu ma'rifatullah, memahami pentingnya mengenal Allah. Yang kedua at-tariqu ila ma'rifatillah, jalan atau cara mengenal Allah. Yang ketiga al-mawani'u min ma'rifatillah, penghalang mengenal Allah. Jadi ada penghalangnya, ya. Kita ingin tahu Allah itu ada penghalang-penghalangnya, ya. Yang keempat al-adillatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Allah itu ada buktinya apa, ya. Kemudian yang kelima tauhidullah, mengesahkan Allah, ya. Keenam al-hayati fi tidali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Yang ketujuh makna la ilaha illallah, ma'ani la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu apa sebenarnya maknanya, ya. Kemudian mahabbatullah, mencintai Allah. Yang kesembilan ma'iyatullah, ma'iyah, kesertaan Allah. Kita kemana-mana ini ada nggak Allah kesertaan? Kesertaan Allah di mana saja kita itu, ada nggak kita merasa itu, ya. Kesepuluh al-insan, berbuat baik, al-ihsan. Yang ke-11 itu ilmullah. Nah, ilmullah itu apa? Itu kita kaji juga, ya. Subhanallah. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Kita tahu bahwa ada tauhid rububiyah, ya kan? Ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, asma wa sifat. 4 macam tauhid, ya. Hanya saja tauhid mulkiyah itu biasanya masuk uluhiyah, sehingga disebut 3, ya. Nah, kita lihat, antum buka surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama, qul a'udzu, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Rabb, ya. Birabbin nas, Rabbnya manusia. Itu tauhid rububiyah, Rabb, Allah sebagai Rabb, bukan sebagai ilah, berbeda. Paham, ya? Malikinas itu tauhid mulkiyah. Artinya apa malikinas? Yang menguasai, kan, rajanya hari kiamat, rajanya manusia, yang menguasai manusia itu Allah, tapi sebagai mulkiyah.
ilahi. Ilahi, nah itu uluhiyah. Paham ya? Qul a'udzu birabbin nas, Allah sebagai Rabb yang menciptakan. Rabb itu aktif. Mulkiyah itu yang menguasai, yang memiliki. Ilah itu yang disembah, sembahannya manusia. Kalau ilah itu pasif, diam, disembah. Kalau Rabb aktif, yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki menguasai, itu Allah sebagai Rabb. Maka kalau kita berdoa itu Rabbana, ya kan? Tidak ada doa itu ya ilah, karena Allah ilah itu diam sebagai sembahan. Sekarang yang pertama, tauhid rububiyah, ya kan? Tauhid rububiyah, makna Rabb. Oke. Di Indonesia ini kita sejak kecil diajari apa? Ilah itu Tuhan, Rabb itu Tuhan. Padahal sebenarnya itu makna itu tidak tepat. Ya, terjemahan dalam ilah atau Rabb sebagai Tuhan itu tidak sempurna. Kadang-kadang menghilangkan makna yang sebenarnya Rabb itu. Maka kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, gitu kan? Padahal sebenarnya bukan tidak ada Tuhan. Ilah itu bukan sekedar Tuhan. Ya, ilah itu sakana ilahi, yang menenteramkan. Maka kalau Rabb, la Rabb illa Allah, la khaliqu illa Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La rasiqan, tidak yang memberi rezeki kecuali illa Allah. La malikan, tidak ada yang menguasai memiliki kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah sebagai Rabb, Allah sebagai Rabb. Kalau mana la ilaha illallah, ilah itu apa? Tidak ada yang pantas dijadikan sembahan, ya kan? Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Itu maknanya sebenarnya begitu. Sebab kalau kita sering mendengar tidak ada Tuhan kecuali Allah, kalau kita ditanya berapa Tuhan, jawabannya satu kan? Padahal satu itu bukan Tuhan, Allah. Kalau sembahan itu banyak, Tuhan itu, ilah itu banyak. Loh, apa buktinya ilah itu banyak, Tuhan itu banyak? Pernah saya sampaikan kan? Manusia nyembah matahari, maka matahari dianggap sebagai Tuhan, ilah. Satu. Manusia menyembah bulan, bulan sebagai Tuhan, ilah. Dua. Manusia menyembah api, api dianggap sebagai Tuhan. Manusia menyembah berhala, patung, patung sebagai jadikan Tuhan. Manusia menyembah pohon, semak-semak. Manusia menyembah gunung. Berarti berapa Tuhan itu? Kecuali satu, Allah. Yang satu itu Allah. Ya, kan manusia banyak nyembah itu kan? Bahkan manusia bisa nyembah manusia. Ya, maka ilah itu bisa berupa angdadan atau arbaban. Angdad itu dari golongan benda-benda, bisa jadi Tuhan, angdad. Kemudian arbab, golongan manusia, manusia bisa jadi Tuhan. Ya. Nah, kembali ke sini, makna tadi rububiyah yang pertama adalah Allah itu sebagai kholikon. Kholikon itu yang menciptakan. Jadi Rabb, kita ulang, rububiyah itu kholikon, rasikon, malikan. Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Rabb, Allah sebagai rasikon, pemelihara, yang memberi rezeki. Kan memelihara itu kasih rezeki. Kita punya hewan, karena meliharanya dirawat, dikasih makan, ya kan? Dirawat. Itu rasikon. Yang ketiga, Rabb rububiyah, Rabb sebagai malikan. Malikan itu malik, yang memiliki, yang menguasai. Makhluk tidak bisa. Makhluk itu bisa menciptakan, membuat laptop, komputer. Tapi memberi enggak? Memelihara enggak? Tidak. Orang teknik menciptakan jembatan, bisa menciptakan kan? Tapi yang itu punya enggak itu? Melihara? Enggak. Dicipta, ditinggal kan? Malikan, menguasai? Tidak. Hanya Allah
yang bisa seperti itu. Ya, maka yang pertama sekarang kita kaji tentang Allah sebagai Khaliqon, Khaliq pencipta. Arti Rabb yang pertama, Khaliq pencipta. Antum buka surat 6 Al-An'am ayat 102. La ilaha illahu khaliq khaliqu kulli syai'i. Gitu kan? Dzalikumullah. Allah sendiri yang menjelaskan. Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita, dzalikumullah, itulah Allah. Dialah Allah, kata Allah itu. Siapa? Rabbukum, Rabb kalian. Jangan diterjemahkan Tuhan kalian ya, berbeda ya. Jadi kalau kita mendengar atau membaca kata Rabb, maka yang terlintas di kita apa? Allah pencipta, Allah pemelihara rezeki, Allah yang menguasai, tiga itu. Jadi kalau kita doa Rabbana, nah, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menguasai, itu Rabb. Dialah Allah, itulah Allah, Rabbukum, Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada yang pantas disembah. Allah sendiri menjelaskan kan. Jadi manusia itu tidak boleh menyembah kecuali Allah. Itu kan syirik paling besar. Menyembah selain Allah Subhanahu itu zulmun. Ya. Syirik itu asyirku la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Sehingga Allah melarang. Ya kan? La ilaha illahu, tidak ada yang pantas disembah illa kecuali huwa, dia Allah itu, Rabb kalian itu. Kemudian Allah jelaskan khaliqu kulli syai'i, yang menciptakan kulli syai'i, segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Subhanallah, Allah itu menciptakan alam semesta ini itu 50.000 tahun sebelum menciptakan sudah Allah tulis semua. Paham? Dalam surah hadis kan begitu. Ya Allah itu menciptakan alam semesta ini qabla khamsi dan asfasana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini sudah Allah tulis. Di mana? Lauh Mahfuz, kitab Allah. Jadi saya kesini itu sudah ada jadwalnya. Paham? Terus antum nanti lulus tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, Allah sudah tahu. Nikah siapa istrinya, yang akhwat siapa laki suaminya, Allah sudah tahu. Hanya saja karena kita tidak tahu, maka kita berusaha mencapai apa yang kita kehendaki. Kalau sudah terjadi, berarti namanya takdir. Paham? Usahakan terus terjadi. Itu takdirnya begitu. Ya, tapi kita mengusahakan, tetap mengusahakan, mencari yang terbaik, kan begitu. Baik, kembali ke sini. Fa'buduhu, maka fa'buduhu, sembahlah Allah. Jadi Allah melarang menyembah yang lain. Allah jelaskan itu kan. Dialah Allah Rabb kalian, tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Fa'buduhu, maka itu wajib tuh, fa'budu, sembahlah hu, Dia, Rabb Allah itu. Wa huwa, dan Dia itu ala kulli syai'i wakil, dan Dia itulah segala bagi semua yang memiliki itu Allah. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mungkin lebih mudah mengenal Allah daripada orang-orang kafir sahabat yang dulu belum masuk Islam. Kenapa, Ustaz? Antum lihat. Antum kan belum pernah nyembah berhala. Ada yang nyembah berhala dulu. Ya kan? Kita lahir insya Allah sudah Islam kan? Terus dikenakan Allah untuk menyembah Allah. Sejak kecil kita diajari nyembah Allah yang gaib, yang tidak kita lihat. Itu lebih mudah sebenarnya. Kalau sahabat dulu yang belum Islam itu nyembah berhala yang kelihatan terus diminta oleh Rasul sembahlah Allah yang gak kelihatan. Itu lebih berat. Maka Allah beri petunjuk, insya Allah dia tahu sahabat. Tapi orang yang gak mengerti petunjuk susah. Kenapa? Kalau dulu nyembah berhala kelihatan, terus nyembah yang tidak kelihatan. Mengubah manusia itu lebih berat. Ya, mengenalkan Allah itu jauh lebih berat. Nah, apa makna khaliqu kulli syai', menciptakan sesuatu? Ada 3.
telah menciptakan yang telah tiada, menciptakan yang sekarang ada, menciptakan yang akan ada. Itu Allah sebagai Rabb, Khalik. Menciptakan yang telah tiada, siapa? Ya, zaman Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal. Itu kan Allah ciptakan. Bahkan sebelum Nabi Adam, jin-jin itu kan Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Jin yang berdialog dengan Allah itu, dengan Adam, itu kan jin yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam kan? Itu Allah ciptakan sebelumnya. Sebelum Nabi Adam sudah ada jin dan ada malaikat. Maka ketika Adam diciptakan, malaikat tanya kan? Jin juga tanya, kenapa yang kau ciptakan Adam manusia? Dia akan berkerusakan, itu kan kata malaikat. Jin mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi jin itu dan malaikat sudah ada sebelumnya. Itu semua sudah Allah ciptakan, yang telah tiada. Yang kedua, Allah ciptakan sekarang ada. Ya sekarang ini, semuanya Allah ciptakan. Ya. Dan yang ketiga, Allah akan ciptakan akan ada setelah kita. Apa saja, baik dari jenis manusia, malah tumbuhan, hewan, dan alam ini Allah bisa memberikan, menciptakan ada. Maka ikhwanullah, Allah ciptakan yang akan ada. Ketika Hajar dan anaknya Ismail di padang pasir, paham ya? Logikanya kan nggak ada air. Ini hujan luar biasa ya. Coba tuh bayangkan, seorang suami beriman, nabi lagi, meninggalkan istri anaknya di padang pasir. Sampai Hajar tanya kan, Ibrahim, kenapa kau tinggal kami di sini? Wajar kan, tanya kan? Ibrahim kan diam, terus jalan. Tanya lagi, diam lagi. Baru ketiga, Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Jawabannya apa? Allah. Karena Allah. Itu. Begitu mendengar kata Allah, Hajar gimana? Baiklah, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan kami. Loh, keyakinannya luar biasa kan? Kalau istri sekarang ditinggal seperti itu, ya akhwat sanggup nggak? Cari istri yang seperti itu luar biasa ya, berat. Ya, yang akhwat juga berbisi. Cari suami seperti Ibrahim juga susah. Ya kan? Nah, apa yang membuat Allah itu kemudian memberikan air? Karena keyakinan Hajar ada Allah. Karena perintah Allah, pasti Allah nggak akan menyanyiakan kami. Kan begitu. Akhirnya kan lari, tetap lari, cari dulu kan? Tidak diam, itu sunatullah. Jadi sunatullah kita bergerak, Hajar juga bergerak dalam rangka mencari air. Karena keyakinan tadi, Allah sudah melihat usahanya Hajar, kemudian Allah berikan, menciptakan air. Kun fayakun kan? Padang pasir tuh ya. Kan nggak tahu kita di bawahnya nih. Kita tahu nggak di bawah musola ini juga ada sumber air? Kita nggak tahu. Kalau Allah berkehendak dikeluarkan, keluar. Tapi diusaha, tetap usaha. Sehingga apa? Keyakinan itulah Allah berikan. Allah ciptakan yang tidak ada, kemudian ada air itu. Ya. Makanya penciptaan Adam alaihissalam itu kan kun fayakun. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, langsung jadi. Apalagi Nabi Isa alaihissalam punya ibu, lebih mudah kan? Adam itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, bisa Allah ciptakan. Nabi Isa alaihissalam itu ada ibu, lebih mudah Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam. Maka aku ciptakan Isa itu sama dengan Adam, mudah, kun fayakun. Jadi kita harus punya keyakinan yang mantap, Allah itu pasti bersama kita. Cuma keyakinan kita seperti apa, sampai seberapa. Kalau antum sedang belajar, serius belajarnya, yakinkah Allah itu menyertai antum, anda belajar, kemudian Allah mudahkan? Atau antum hanya belajar nilai 4 karena hasil kerja antum sendiri? Saya bekerja kemudian hasil kerja tidak. Allah selalu campur tangan urusan kita. Itu kita yakinkan. Jadi kalau kita belajar kisah-kisah para Nabi Rasulullah luar biasa, hikmahnya luar biasa. Ya. Terus
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kan? Yang ikuti cuma berapa? Sedikit ya. Sampai merasa, ya Allah, aku sudah berdakwah ngajak orang Islam, mengajak orang masuk Islam, beriman kepadamu dan kepadaku dan kepadamu, hanya sedikit dicemooh kan? Ya. Terus itu Nabi Adam mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya sudah. Waktunya sekarang, waktumu sudah hampir habis, kata Allah. Buat kapal. Kan itu kan? Nah, itu bingung enggak? Ya Allah, Nuh saja bimbang, ya Allah, ini di padang pasir, kau buat kapal, dari mana airnya, kan gitu. Nabi Nuh juga bertanya pada Allah. Wajar kan, dia seorang manusia. Logika manusia nggak mungkin ada air, suruh buat kapal. Nah, Allah yakinkan Nabi Nuh kan, sudahlah kamu sekarang buat kapal, itu nanti urusan aku, gitu kan? Kalau antum belajar, nilainya urusan Allah. Serius dulu belajarnya. Lain-lain serahkan Allah. Nah, terus gimana? Sudah buat kapal. Antum bayangkan, zaman Nabi Nuh sudah bisa buat kapal secanggih itu kan? Terus pakai apa? Ngelemnya. Maka dalam teknik ada sambungan-sambungan kayu itu ya. Paham? Yang menggigit ekor burung gitu kan, jenis-jenis sambungan kayu itu, kayu. Nabi Nuh sudah bisa. Kemudian setelah kapal selesai, Nuh berpikir kan, dari mana airnya gitu kan, tunggu air kan, padang pasir, hutan. Apa kata Allah? Entar Nuh, begitu kapal selesai, naikkan semua orang yang beriman kepadamu dan sepasang binatang, sepasang naik semua. Terus setelah menaik, ya Allah sudah selesai. Nah, anaknya kan nggak mau, anaknya An'am itu disuruh naik, nggak mau. Aku mau naik gunung gitu kan. Kata Allah, itu bukan anakmu lagi. Masya Allah. Ketika Nabi Nuh itu minta, ya Allah, anakku belum naik, istriku belum naik. Apa kata Allah? Dia sekarang bukan keluargamu lagi. Itu bayangkan, seorang Nabi, anaknya, kata Allah, karena dia mau beriman, ya sudah, dia bukan anakmu lagi. Itu kan Al-Quran menyebutkan. Terus gimana? Wahai langit, turunkan air, dan wahai bumi, keluarkan air. Kata Allah, sekejap. Kalau ciptakan dalam sekejap, yang enggak mendung, gitu ya, enggak ada tanda-tanda hujan, tapi Allah perintahkan hujan turun saat itu dengan derasnya, dan bumi itu keluar air. Jadi zaman Nabi Nuh itu, bumi keluar air dengan deras, atas bawah, dalam sekejap. Semua dunia itu tenggelam saat itu, bumi ini semua tenggelam. Sekitar 40 hari ya, itu hanya, bumi ini hanya kapal Nabi Nuh. Kemudian setelah selesai semua, hancur semua, Allah perintahkan, wahai langit, berhentilah, air dan bumi, seraplah air itu, singkat, sebentar. Kemudian ada laut, ada daratan. Enggak habis semua ya, habis semua nggak ada laut. Coba kalau saat Allah habiskan semua nggak ada laut, hangus bumi ini. Tapi Allah sisakan kan, ada air, ada laut, dan ada pulau-pulau. Siapa itu? Allah khaliqu kulli syai'. Apa kita nggak bersyukur? Ya kan? Kemudian diteliti oleh seorang ahli geologi, benarkah Nabi Nuh itu kapal Noah itu? Ternyata benar kan? Dikaji di bukit di Syria itu. Terus lihat, ya, Noah itu, Noah, kapal Nabi Nuh. Noah itu Nuh ya. Nah, jadi Allah tidak berhenti menciptakan. Allah tidak berhenti menciptakan, ya kan? Nah, penciptaan langit dan bumi itu Allah jelaskan, antum baca nanti, baca sendiri surat 41, surat Fussilat ayat 9 sampai 13. Itu Allah menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Khoroja, keluar minha, dari bumi itu apa? Ma'a, air. Ma'i itu air. Allah hamparkan bumi, kemudian bumi memancarkan air daripadanya. Untuk apa? Wa mar'aha, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Coba kalau air tinggal nggak ada hujan. Kita kalau nggak ada hujan, maka semua sedih sampai kita sholat
istiqa minta hujan. Kalau Allah tahan nggak hujan setahun, kira-kira apa yang terjadi? Kapan kita syukur sama Allah? Kalau seandainya hujan tuh nggak setahun nggak hujan, atau setahun tuh hujan terus. Makanya kalau hujan jangan mengeluh. Mau kajian hujan, ya Allah kok hujan ya? Jangan begitu, kan ada doanya. Hujan itu dari Allah ya, loh terjadi. Ya doa hujan deras, hujan, kita hujan, itu sudah kita udah biasa. Mudah-mudahan ada berkahnya kan gitu hujan. Kasih panas kita nikmati, syukur. Ya, kita kan sering mengeluh kan, hujan ngeluh, panas mengeluh, nggak dikasih hujan ngasih panas mengeluh. Terus mau kita enaknya gimana? Mau kita dengan Allah kan berbeda. Makanya kita bersyukur, kasih hujan bersyukur, deras bersyukur, gak syukur bersyukur. Terus bagaimana caranya kita mengatasi itu? Kalau orang beriman gak akan mengeluh, karena semua dari Allah SWT. Ya kan? Nah, kemudian apa? Allah menumbuhkan bumi itu dengan air itu. Jadi kalau kalian nyirami tanaman, tumbuh hijau itu, Masya Allah, Allah luar biasa, Allah itu. Makanya surga itu gambarannya apa? Tajri min tahtiha anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, pohon-pohon yang indah. Makanya antum kalau ke Batu pasti senang, ke tempat-tempat yang ada bunga-bunga, pohon-pohon, ada air-air itu, senang hati kita, nyaman. Coba antum bayangkan, kalau kita ke Batu atau ke tempat indah, semuanya satu warna, merah semua. Apa yang terjadi? Sumpek kan kita. Tapi Allah jadikan warna-warni bunga, pohon-pohonan hijau dan sebagainya indah, nikmat. Itu dari siapa? Khalaqa kulli syai', Allah ciptakan segala sesuatu. Terus mana syukur kita? Allah Rabb, Allah yang menciptakan semua itu. Antum orang teknik, kenapa ini bentuk begini? Supaya indah. Seneng kan? Coba kalau dipolos aja gitu. Manusia suka indah, maka bumi itu soal indah bagi manusia. Surga itu gambarannya kita gak bisa bayangkan, tapi Allah berikan gambaran singkat kecilnya. Kita tuh suka tempat-tempat yang indah, ada air, ya kan? Ada pohon-pohonan, sungai mengalir. Makanya kalau kita masuk gua, airnya jernih bersih, kita senang, segar. Ditambah lagi bidadari, Masya Allah ya, luar biasa. Itulah kesenangan manusia. Dan Allah tahu, ya kan? Buktinya apa? Buktinya Nabi kita Adam itu di surga yang indah sendirian, nggak seneng kan? Antum tahu nggak? Antum di rumah dikasih rumah sendirian, mewah sendirian, pasti nggak tenang. Betul nggak? Makanya Allah tahu Adam ini kenapa sih di surga loh, semuanya ada itu ya, kok nggak nyaman? Bingung Adam itu alaihissalam itu. Oh Allah tahu, ternyata kamu belum punya pasangan kan gitu. Baru kasih pasangan Siti Hawa. Nah, baru kenikmatan surga terasa semuanya. Ya, begitu. Maka manusia tuh, kita umat Islam, kalau nggak nikah berarti tidak lengkap dan tidak bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. An-nikahi sunnati. Sunnahnya itu menikah, nggak lengkap. Ya, maka nggak ada orang mau soleh kemudian nggak nikah gitu ya. Nggak ada. Nabi itu menikah. Ya. Baik, kembali ke sini. Cukupkah itu Allah hamparkan bumi, ciptakan, kemudian air, ya, kemudian menumbuhkan semuanya itu, ya. Kemudian apa? Wal jibala arsaha, al jibal, jabal, gunung. Dan gunung itu memancangkan. Antum pernah meneliti kenapa Allah itu gunung itu, Allah berikan gunung bumi itu? Seorang arkeolog, orang Nasrani, orang kafir meneliti gunung itu. Kenapa ada gunung itu? Dan benar, tanah gunung itu pasaknya bumi sehingga bumi itu tetap, kalau ada goncangan alam semesta itu, ada meteor-meteor itu, bumi tetap kuat karena ada gunung. Itu diteliti oleh seorang arkeolog non muslim. Kita jarang meneliti kan orang Islam ya. Ya kan, antum lihat apa fungsi gunung, ayat itu benar. Kemudian apa kata Allah? Mata'allakum, mata itu kesenangan. Lakum bagi kalian. Itulah kesenangan kalian. Jadi kita tuh senang. Nyirami bunga, tumbuh bunga-bunga semuanya itu indah. Kita lihat gunung-gunung itu menyenangkan. Mata Allah sebut itu mata'allakum wali an'amikum. Al-an'am
binatang ternak dan bagi binatang ternak kalian. Jadi kita senang, binatang ternak kita pun juga senang. Kenapa? Binatang kalau ada rumput, ada makanan senang kan? Coba kalau nggak ada Allah, nggak ada air, binatang nggak senang. Ayat ini luar biasa kalau kita mengkaji bagaimana Allah itu menciptakan sesuatu untuk manusia. Ya. Hanya saja ya Allah, akhwat, kita sering lalai, syukurnya kita pada Allah itu sangat kurang. Ya kan? Kenapa? Kalau kita lihat semua itu Allah kehendaki. Ya kan? Baik. Nah, ini ada salah satu ciptaan Allah. Kan banyak ya, antum kaji teknik, antum kaji gitu teknik itu. Saya pernah mendengarkan ya, saya ada seminar nasional itu, saya datang, salah satu bicaranya itu dosen ITS teknik fisika. Mungkin antum buka itu ayat-ayat semesta. Nah, dia walam ya, memang sebagai benar. Al-Hadid itu dikaji. Kenapa hadid itu sampai ayat sekian? Antum hitung bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allah itu sampai ayat itu baru Allah turunkan inna anzalna hadid. Semuanya aku turunkan al-hadid. Ya. Nah, secara fisika bisa itu dikaji kebenaran ayat itu semuanya. Ya. Nah, salah satu Allah jelaskan, Allah ciptakan semua tadi jelaskan, alam semesta dan sebagainya itu. Kemudian Allah, salah satu contohnya ini kita ambil, afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat, surat Insyirah. Ya. Hal ataka haditsul al-ghasyiyah. Nah, di situ kan Allah jelaskan kan, afala yanzuru, perhatikanlah. Apakah kalian enggak yang zuru, perhatikan, ilal ibli, bagaimana aku menciptakan kaifa khuliqat. Kaifa, bagaimana aku menciptakan unta. Itu salah satu ya. Kita perhatikan salah satu unta. Kalau antum sering lihat film-film apa binatang, ya kan? Seri apa itu ya? Atau Harun Yahya yang binatang itu. Semua binatang Allah ciptakan luar biasa kan? Begitu. Unta itu Allah ciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, unta Allah ciptakan punuknya itu isinya kan air. Dia minum berliter-liter, disimpan untuk apa? Supaya dia berjalan berjam-jam itu kuat, berhari-hari tanpa minum lagi, karena ada punuknya itu. Manusia mencontoh unta motor, maka ada tangki motor itu, ya kan, disimpan jalan. Itu kan dari unta itu belajarnya. Membuat helikopter dari mana? Manusia meneliti capung. Antum tahu capung itu? Saya pernah lihat filmnya ya. Capung itu luar biasa. Di sininya itu ada radar. Di capung itu nggak pernah nabrak. Kekuatan berat, dia akan menghindar dengan luar biasa. Dan dia pasti seimbang. Capung itu. Manusia berpikir, gimana ya bisa seperti capung? Dipelajari capung itu, ya. Dipelajari secara apa anatominya, manusia mampu menciptakan helikopter terbang seperti itu, ya. Jadi kalau manusia menciptakan itu sebenarnya kan dari ciptaan Allah semua, ya kan, dari makhluk Allah itu. Sehingga yang tangki air tadi minumnya banyak, berhari-hari dia kuat. Kemudian kedua, kulitnya unta. Ternyata subhanallah, masya Allah, kulit unta itu tebalnya mampu bertahan 50 derajat Celcius. Maka dia jalannya kuat. 50 derajat Celcius itu antum pernah 50 derajat Celcius? Malang ini paling panas berapa? Panasnya Malang menyengat itu berapa? 26 itu dingin. Ya. Surabaya itu pernah 32, 33 itu panas ya. Anda ukur sekarang di Malang panasnya bro. 50 itu unta kuat, 50 derajat itu kuat. Nah kita yang 50 derajat naik unta, wah masya Allah ya. Kemudian mulutnya besar unta itu, kenapa? Supaya dia mudah makan dan dapat makan duri. Antum tahu
Padang pasir itu kan pohonannya pasti banyak durinya, kaktus. Nggak ada padang pasir kayak begini nih ya, indah itu. Ya, maka Allah berikan kuat itu. Dia makan duri itu kuat. Bibirnya unta itu, mulutnya dan bibirnya itu. Keempat, kakinya unta itu lebar sehingga tidak tenggelam ketika nginjak pasir. Kalau saya antum nginjak pasir kan tenggelam, ambles kan? Karena kaki kita nggak seperti unta, beda. Dan kulitnya bawah itu, kulit unta itu, kakinya unta itu tebal sehingga tidak mudah terbakar. Meskipun pasir itu panasnya luar biasa, maka unta tetap jalan dengan nikmat. Sementara kita kalau jalan di pasir yang panas, tidak kuat. Itu Allah ciptakan satu unta yang luar biasa. Kemudian terakhir, unta itu bulu matanya itu tebal, ada 2 lapis, sehingga kalau ada badai padang pasir dengan cepat menutup, nggak kelilipan ya. Unta nggak pernah kelilipan. Kelilipan itu bahasa Indonesia apa? Kenapa? Karena Allah tahu di pasir, nanti padang pasir pasti akan terjadi badai, maka Allah siapkan unta itu luar biasa. Itu baru unta. Kita lihat surat 11, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbah, dan tidaklah binatang melata pun fil ardi, di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi ini pun melainkan illa, kecuali Allahi rizquha, Allah kasih rezeki. Binatang ternak, binatang semua melata Allah kasih rezeki. Maka tidak pernah kita menemukan binatang kelaparan. Atau pernah ketemu binatang kelaparan? Nanti kita bahas kenapa ada kelaparan, ya kan? Nah, kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'aha, dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu di mana saja Allah tahu. Ya, binatang yang di bawah dasar laut gelap saja ada tuh ya, dalam filmnya itu apa itu ubur-ubur di gelap dia menyala, belum tahu? Terus siapa yang ciptakan itu? Allah. Antum tanya, untuk apa ya Allah ciptakan ubur-ubur itu ya? Padahal Allah itu menciptakan semua dan tidak sia-sia. Cicak itu kan di dinding, makanannya malah terbang. Kan nggak masuk akal menurut kita kan. Burung itu ada makannya di dalam sungai, elang itu di udara, makanannya di laut, ular di bawah. Menurut kita kan nggak logis kan? Kalau kita di laut, di darat, di udara, semua dimakan kita itu. Di masa jahiliyah dulu kan ada orang membunuh anak mereka karena takut miskin, ya kan? Wala taqtulul auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anakmu, aulad, anakmu, min imlaq, karena takut miskin. Paham ya? Allah larang tuh ya, surat 6 Al-An'am ya 151, atau tulis 6151, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum, kami itu narzukukum, yang akan memberi rezeki mereka itu. Makanya kita nikah, pemuda yang sudah wajib nikah, sudah layak nikah, segera menikah. Kalau kalian takut miskin, aku akan beri rezeki, kata Allah. Hanya saja kita yakin nggak ayat tersebut? Lulus, lu kerja seano bos ojek Malang ya. Gimana yang di nafkah istriku? Bingung kan? Kan ayatnya begitu kan? Nikahlah kamu dan aku akan beri rezeki. Allah yang kasih rezeki. Nahnu narzukukum wa iyahum. Jadi Allah kata Allah apa? Aku yang memberi rezeki kepadamu, wa iyahum, dan rezeki anak-anakmu. Paham? Makanya orang Jawa ada anak ada rezeki, itu urusan Allah. Pasti masing-masing ada rezekinya. Hanya saja kita yakin tidak, kan gitu. Kalau antum punya rasa takut, nanti jangan-jangan gitu ya. Kalau banyak anak terus siapa ngasih rezeki? Berarti antum ragu kan?
kita ragu, pasti ada Allah. Kenapa Hajar itu sangat yakin kalau Allah itu perintah Allah, pasti Allah kasih aku. Walaupun harus mati-matian lari 7 kali kan, baru Allah kasih. Dan sekarang nggak berhenti air Zam-Zam itu sampai hari akhir. 5 menit, Bang. Hanya saja keyakinan kita pada ayat-ayat itu bagaimana, itu yang kita jaga. Bang, meyakinkan diri kita kepada ayat Allah itu loh yang paling berat. Begitu. Ya kan? Baik. Nah, kita lihat bagaimana cari mendapat rezeki, baik binatang atau manusia. Binatang itu, saya tadi katakan kan, burung di udara, rezekinya ada di dalam air. Kan burung gak pernah protes kan? Ya Allah, kok ikan di dalam air, coba ikan tuh di udara juga, aku mudah makannya gitu, kata burung. Tapi burung gak pernah protes. Kenapa kita protes? Kita punya akal. Burung tuh gak pernah protes. Hewan air rezekinya di udara. Ada kan air lompat di udara, gak pernah protes. Kalau protes kita juga nggak tahu ya bahasa mereka. Tapi saya yakin kita, binatang gak pernah protes. Hewan buta pun tidak pernah kelaparan, ya kan? Terus bagaimana dengan manusia? Kok ada yang kelaparan? Allah jawab, huwallazi khalaqalakum ma fi ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua bagimu, ma fil ardi, semuanya. Rezeki Allah itu di mana-mana dan berbagai jenis. Maka antum, saya, bumi Allah itu luas. Cari rezeki Allah di seluruh alam semesta ini. Jangan kumplek di Malang aja ya. Untuk lulus nyebar. Bumi Allah itu pas luas dan rezeki Allah di mana saja. Pertanyaannya, kenapa masih ada kelaparan? Allah jawab, kaila yakuna dunatam bainal aghniya'i minkum. Penyebabnya adalah kaila yakuna dunatam bainal aghniya. Jangan sampai harta benda itu hanya berputar di golongan orang-orang kaya. Paham? Kenapa kelaparan? Karena harta benda itu orang kaya pada pelit, tamak, sehingga hanya berputar di orang-orang kaya. Mereka tamak, tidak mau harta itu keluar dari mereka. Tamak kan, rakus manusia itu. Jadi kelaparan itu terjadi karena distribusi dunia yang tidak memakai syariat Allah. Kenapa? Allah menetapkan manusia itu ada kaya, ada miskin, ya kan? Ada yang kaya berlebihan, ada yang fakir kurang rezekinya. Semua itu ujian Allah. Sehingga kalau kaya ada kewajibannya, paham? Ada zakatnya. Ada saling membantunya manusia itu. Jangan sombong. Yang fakir miskin bersabar, ya kan? Tidak benci yang kaya. Nah, itulah Allah syariatkan zakat, infak, sedekah. Antum tahu Rasulullah itu sedekahnya seperti angin yang gak pernah berhenti. Makanya zaman Nabi, kalau ada orang kaya gak mau zakat, diperangi oleh Nabi. Zaman Abu Bakar Siddiq gak mau zakat, diperangi supaya bayar zakat. Sebab kalau orang gak begitu, maka Allah murka. Kalau Allah murka, maka kelaparan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena yang kaya tidak mau zakat, infak, sedekah. Dan kita ini, termasuk saya, kalau nggak punya iman, cinta harta itu, masya Allah, na'udzubillah. Zakat 2,5% di seluruh dunia itu tidak pernah mencapai 100%. Makanya ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kan sangat luar biasa. Negerinya makmur sehingga orang Islam itu mau zakat, infak, bingung. Siapa yang mau zakat infak? Kenapa? Karena tidak ada yang pantas menerima zakat. Berarti makmur kan? Itu zaman Khalifah Rasulullah, Khalifah sampai Umar bin Abdul Aziz. Ya, luar biasa. Nah, disinilah Islam mensyariatkan zakat, infak, sedekah. Penguasa Islam bertanggung jawab terhadap masalah ini. Siapa tanggung jawab? Penguasanya. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah, cari itu siapa yang nggak mau zakat, diperangi. Bahkan zaman Nabi, sahabat yang nggak mau zakat 3 kali nggak mau narik, sudah, itu urusan dia sama Allah. Antum tahu zaman Fir'aun, zamannya Musa, Qarun itu luar biasa, kayanya tapi sangat pelitnya, sombong.
kalau kubur hidup-hidup dengan hartanya. Itu mudah kata Allah, membalikkan bumi itu sangat mudah. Kalau Allah murka, nauzubillah, semua nauzubillah. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam mimpi kan, ada orang raja mimpi 7 bulir 7 Yusuf pun tafsirkan kan, akan terjadi 7 tahun betul-betul kalian kekeringan semuanya. Kemudian ketika Nabi Yusuf jadi bendahara, membuat apa itu, ada sungai itu, sampai sekarang masih di Mesir itu ya, kincir air dengan langsung. Kemudian makmur semuanya. Kenapa? Distribusi. Seandainya manusia Islam itu, yang kaya dan miskin itu saling membantu dalam semua Islam, tidak akan terjadi kelaparan. Ya, di Afrika, kenapa? Konfliknya luar biasa. Dan itu dibuat oleh negara-negara yang sengaja, kemudian untuk kepentingan dunianya. Kalau seandainya manusia itu saling menyayangi, saling membagi, tidak akan terjadi kelaparan. Ya. Nah, subhanallah, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia yang beriman begitu ya. Meski jatuh inginnya carinya cepat kan. Kemana? Ke dukun, kurang pinter gitu ya, paranormal. Itu kan nauzubillah, semua nauzubillah. Ya kan? Baik. Cukup ya. Ini baru rob ya. Baru 2 ya. Nah, ini pertama kholikon, yang kedua resikon, Allah berzeki. Terus gimana? Ya kita usaha. Salah satunya antum kuliah itu kita belajar untuk apa? Mencari ilmu. Allah hari rezeki. Karena inti dunia dengan ilmu, akhirat juga dengan ilmu. Ya, begitu. Tapi ingat, semata-mata kuliah, kerja bukan untuk mencari dunia. Itu kewajiban. Wajib mencari ilmu, wajib serius. Allah kasih. Allah nggak akan kasih kalau kita nggak serius. Ya. Baik. Terakhir sedikit sekalian rob yang ketiga apa? Malikan. Malikan itu yang memiliki. Ya, Allah ciptakan, Allah pemelihara kasih rezeki, dan Allah memiliki semua itu. Kenapa? Allah itu Maha Pemilik. Ya, dan langit bumi itu semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya karena Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat irji'a ini jangan hanya orang mati atau kesandung ucapkan ini, kesandung tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru teriak, aduh gitu ya. Jangan aduh dulu baru mengeluh. Ucapkan itu. Atau jatuh apa saja urusan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Kalau nggak terbiasa sulit. Maka terbiasakan. Nanti latihan dulu ya. Jantung dulu, ini latihan. Kan perlu latihan supaya terbiasa lidah kita ini ya. Ya. Baik, Allah, itu yang saya sampaikan. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ya. Rabb, ya Allah sebagai Rabb. Wallahu muslim, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan saya berikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umam. Saya mau tanya Ustaz, apa ganjaran bagi orang yang merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan apa murka Allah bagi orang yang lalai dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Itu saja Ustaz. Syukran. Tafakkur itu, kalau tafakkur itu ada Allah, bukan tafakkur memikirkan ya. Tadabbur ya, itu tadabbur ayat, bukan tadabbur alam. Jadi kalau kita mengadakan tadabbur alam itu keliru. Tafakkur alam yang benar. Kalau tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirubah ya. Itu. Ya. Allah jelaskan kan? Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liul albab. Surat Al-Imran 190 sampai 200. Nah, untuk baca itu. Itu sering baca Nabi salat malam ya. Inna fi khalqis samawati wa, sesungguhnya telah aku ciptakan sama dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian al-laili wan nahar, malam dan siang. Cuman lihat, perhatikan. Malam siang itu. Ya.
La ayati liul albab, itulah tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Mereka yang menggunakan akalnya. Makanya muncullah ilmu bumi. Oh iya, matahari terbit, gitu kan? Muncul ilmu itu. Jam sekian, atas terus tenggelam. Itu pergantian siang dan malam. Muncul gerhana matahari, gerhana bulan. Paham? Itu kan sempurna itu. Surat Yasin yang sering dibaca itu ya, cuma nggak tahu paham. Yasin, Manzila, semua tuh beredar, masing-masing beredar pada porosnya masing-masing. Nah kalau benturan gimana? Ya kiamat. Itu Allah jelaskan tuh, Manzila itu semuanya beredar masing-masing, ya kan? Bagi mereka yang berpikir, nah ilmuwan berpikir kok bengi malam gimana matahari, muncul ilmu geografi. Paham? Hujan, bagaimana dari hujan? Itu pemikiran manusia berdasarkan ilmu Al-Quran sumbernya sebenarnya, ya kan? Nah, saya lupa hadisnya ya. Artinya begini, barang siapa, Allah bertanya kan, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, duduk, wa junub, berbaring, ingat pada Allah. Iya kan? Kita selalu ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakkur memikirkan penciptaan alam semesta. Nah, dalam hadis dijelaskan, barang siapa memikirkan ciptaannya Allah itu sekejap saja, itu luar biasa pahalanya. Itu lebih hebat daripada mengerjakan. Maka pemikir itu lebih berat daripada orang yang mengerjakan. Antum teknis apa insinyur, sarjana teknik. Sarjana teknik itu sarjana tulen. ST itu sarjana tulen ya. Antum memikirkan kan, merencanakan, memikirkan kan. Selesai gambar, saya melaksanakan. Ya, tukang. Gajinya gede mana? Gede yang gambar, yang memikirkan. Paham? Maka Allah itu menghargai orang memikirkan sesuatu kemudian bertindak, itu luar biasa. Paham? Pemikir itu jauh lebih berat, mengerjakan itu lebih mudah. Makanya nggak ada pekerja itu gajinya lebih besar daripada yang membuat, memikirkan. Paham ya? Itu sunatullah di bumi begitu. Jadi ada hadis yang menjelaskan begitu. Memikirkan sejenak Allah itu, tafakur sejenak itu sesuatu yang luar biasa besar. Terus kalau kita lupa, berarti kita bukan ulul albab. Nggak pernah memikirkan tentang Allah. Masya Allah, itu terjadi sesuatu itu. Makanya gerhana saja sunahnya apa? Disuruh sholat. Gerhana disuruh sholat. Berarti kan memikirkan tentang Allah kan? Terjadi. Nah, kalau kafir kan, oh gerhana Muhammad sholat. Nah, Muhammad itu nyembah matahari, nyembah bulan. Kan gitu orang kafir. Terus pas itu kan putra beliau Ibrahim meninggal. Oh, berarti sholat gerhana itu karena meninggalnya. Itu kan orang kafir. Allah jawab kan ayatnya dan hadisnya begitu. Sekali-kali gerhana itu, sholat gerhana itu untuk mengingat kebesaran Allah, terjadinya alam yang luar biasa. Dan bertafakur sholat, dan sholatnya selama berdirinya lamanya seperti, antum pernah sholat gerhana? Lama atau sebentar? Kurang lama berarti ya. Kalau gerhananya setengah jam, sholatnya setengah jam. Kalau gerhana 1 jam, Rasulullah itu berusaha 1 jam sholatnya sampai pegel gitu ya. Jadi kalau antum sholat gerhana nggak pegel, berarti belum serius gitu ya. Ya Rasulullah kan sunnahnya apa? Panjang kan? Rakaat pertama panjang, Al-Baqarah gitu. Al-Baqarah berapa menit antum berdiri? Kemarin itu gerak terakhir dia, ya jamaah sholat, saya sampaikan begitu. Kalau sholat gerhana itu lama, gitu ya. Yang biasa sedikit, karena ada yang nggak sanggup, gitu ya. Berdirinya lama begitu, ya kan? Ya sholat 2 rakaat tapi setengah jam, itu bayangkan. Ya, jadi rakaat pertama ruko, berdiri lagi, baca lagi, kan itu. 1-2 rakaat kan 2 kali ruko, ya 2 kali Al-Fatihah dan seterusnya. Kita tafakur kan, gerhana kita disuruh sholat.
sunnah. Nggak ada hujan, kita disuruh sholat, tafakur. Begitu kan pemikiran Allah itu. Pas hujan deras kita berdoa. Ada petir dan sebagainya kita berdoa. Maka baca surat ya Al-Ikhlas awal An-Nas itu. Kalau misalnya hujan deras dan petir dan sebagainya itu. Itu kan berarti pemikiran Allah. Kalau kita nggak itu, ya berarti kita nggak ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu secara garisnya begitu, ya. Itu tadi materinya. Jadi kalau bisa saya review itu, jadi makna Rabb di sini itu ada 3, yaitu pencipta atau kholikon, pemberi rizki atau rasikon, yang ketiga itu pemilik atau malikan. Jadi itu aja kajian pada sore hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian sore hari ini dengan basmalah. Alhamdulillah. Amin. Nah, istighfar sebanyak-banyaknya. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.